Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kampung Aswaja yang berbahagia. Pada video kali ini, tim Kampung Aswaja berkesempatan untuk berziarah ke makam wali dan ulama yang ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jombang, Kediri, Blitar, dan Malang. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 48 jam ini melewati tol Trans Jawa dari Bawen hingga Jombang menggunakan armada dari Mekar Makmur. Nah, makam mana saja yang kami kunjungi selama perjalanan? Simak terus video ini, jangan di-skip. Salah satu wali dan ulama yang kita kunjungi di awal perjalanan adalah makam ulama yang ada di Solotiang, Maron, Loano, Purworejo. Di makam ini sumare ulama besar pengasuh pondok pesantren Al-Anwar An-Nur Maron, yaitu Kiai Haji Zainuddin Syafi'i atau yang lebih kita kenal dengan nama Mbah Zain. Makam ini dinaungi dengan gedung yang lumayan besar dan dapat menampung banyak jamaah. Di dalam gedung ini terdapat cungkup dari kayu yang terukir dengan gaya khas Jawa. Cungkup ini memisahkan makam Mbah Zain dengan makam-makam yang lain di dalam gedung. Nah, di makam ini Kampung Aswaja sudah sering membahasnya ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu bisa langsung klik link di atas ini. Kita lanjutkan untuk perjalanan yang kedua, yaitu menuju komplek makam pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng yang berada di Jalan Irian Jaya, Tebu Ireng, nomor 10 Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk masuk ke komplek makam ini, yang pertama kita akan disambut dengan pintu gerbang yang sangat tinggi dan megah. Kemudian di sepanjang jalan masuk menuju makam, peziarah bakal melewati lorong panjang yang di samping kanan kirinya ada puluhan pedagang oleh-oleh. Dahulu, lorong ini merupakan kamar-kamar para santri yang mondok di Tebu Ireng. Komplek makam Tebu Ireng ini sumare pahlawan nasional Republik Indonesia sekaligus pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu ada sekitar 45 orang yang dimakamkan di sini. Di antaranya makam Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan Menteri Agama pertama Republik Indonesia dan Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Makam Gus Dur sendiri terletak di sebelah pojok utara. Terdapat tanda batu paesan unik bertulisan "Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan" yang tertulis dalam 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Cina. Setelah selesai melantunkan tahlil dan doa, perjalanan berikutnya yaitu menuju ke komplek makam pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo yang berada di area Pondok Pesantren Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk menuju ke komplek makam ini, setelah parkir di dekat lapangan pondok, dilanjutkan dengan berjalan kaki kurang lebih sejauh 400 meter, sesuai dengan petunjuk arah. Di sepanjang perjalanan, kita akan bertemu dengan banyak santri yang berlalu lalang dan juga banyak para peziarah. Di komplek makam ini terdapat makam Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Marzuki, Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Idris Marzuki, dan para sesepuh pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Setelah dirasa cukup, perjalanan berikutnya menuju ke makam pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, yaitu Kiai Haji Jazuli Usman. Komplek makam beliau ini berada di sebelah selatan Masjid Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Tengah. Makamnya dekat dengan jalan raya dan tentunya dapat dijangkau dengan bus besar.
Untuk sampai ke makam beliau, kita akan melewati 2 pintu, yang mana pintu pertama untuk masuk ke ruangan para peziarah dan pintu kedua untuk menuju ke area makam. Makamnya sangat sederhana dan tidak dinaungi cungkup. Pada nisannya ditutup dengan kain berwarna putih. Kemudian tiap makam dibatasi dengan dinding yang rendah sekitar 50 cm. Di ujung area makam terlihat rak besar berisi kitab-kitab kuning dan juga Al-Quran. Dari makam ini kita bisa melihat banyaknya santri yang sedang mengaji dan ada juga yang bersolawat dengan alat rebana. Para pemirsa sahabat Kampung Aswaja yang dirahmati oleh Allah, makam berikutnya yang dikunjungi rombongan peziarah adalah makam putra dari Kiai Haji Jazuli Usman yang terkenal kewaliannya, yaitu Gusmi. Makam beliau ini berada tidak jauh dari makam ayahandanya yang jaraknya kurang lebih 5,6 km dan dapat ditempuh selama waktu 9 menit. Untuk menuju ke makam beliau tidak bisa dilalui menggunakan bus besar, sehingga harus menggunakan transportasi tambahan berupa ojek sepeda motor dengan biaya Rp5.000 sekali jalan. Sesampainya di area makam, kita akan melihat 2 gedung yang salah satu gedungnya menaungi makam Gusmi beserta keluarga. Makam Gusmi ini hanya dibatasi dengan tirai berwarna putih dengan tiang penahan dari besi. Di tiang penahan besi tersebut tergantung papan nama dari masing-masing makam. Kemudian, terlihat di masing-masing sudut terdapat karpet tempat para peziarah berdoa. Dan tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi. Sementara perjalanan masih harus dilanjutkan menuju makam Bung Karno yang jaraknya 1 jam perjalanan. Lokasi makam Bung Karno ini berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Sesampainya di makam Bung Karno, rombongan harus menunggu sekitar 5 jam sampai makam dibuka, yaitu pukul 08.00. Dari arah parkir mobil sampai area makam, perjalanan harus ditempuh menggunakan becak dengan biaya Rp25.000. Sementara tiket masuknya itu Rp3.000 per orang. Sesampainya di area taman makam, kita akan disuguhkan dengan patung Presiden Soekarno yang duduk di atas kursi. Kemudian kita bisa melihat kolam besar dengan tiang-tiang lampu yang tinggi menjulang. Di dinding kanan dan kiri kolam terdapat lukisan tentang perjalanan Presiden Soekarno semasa masih hidup. Lalu dari arah kolam ini di samping kanan bisa kita lihat gedung perpustakaan Soekarno yang besar dan megah. Sementara jika melihat ke arah depan, kita akan melihat tangga undakan menuju ke makam. Kemudian di belakang tangga tersebut terlihat gapura, pintu masuk yang tinggi. Nah, sebelum masuk ke area makam, kita harus mendaftar terlebih dahulu agar mendapatkan antrian. Makam Bung Karno ini dinaungi dengan bangunan cukup besar dan terbuka, khas bangunan Jawa. Cungkup ini hanya ditopang dengan 4 soko berbentuk bujur sangkar berukuran 11 x 11 meter. Atap cungkup dibuat dari tembaga berbentuk sirip ikan 3 bersusun, meruncing ke atas menuju puncak titik mustoko atau kepala cungkup. Makam Bung Karno ini diapit oleh makam kedua orang tuanya. Dari 3 makam itu hanya makam Bung Karno yang tidak dikicing, tapi dibuat rata dan di atasnya diletakkan sebuah batu pualam hitam bertuliskan "Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat." Selanjutnya perjalanan terakhir di Provinsi Jawa Timur yaitu menuju Masjid Tiban yang berada di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pada dasarnya, Masjid Tiban ini adalah sebuah pondok pesantren bernama Salafiyah Biha Aru Bahri Asali Fadl Aril Rahmah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Bahru Mandlauddin Saleh beserta santrinya.
Sekilas Masjid Tiban ini tampak seperti bangunan dengan gaya Timur Tengah, pencampuran dengan Turki, India, dan Mesir. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 8 hektar, kemegahannya ini tidak diragukan lagi dengan dominasi aksen warna biru dan putih yang membuatnya tampak mentereng di antara bangunan lainnya. Tak hanya bagian luar yang dihiasi dengan keramik warna-warni. Di dalam Masjid Tiban pun ada berbagai ukiran semen berbentuk menyerupai gua. Nah, sebelum menjelajahi semua area masjid, tim Kampung Aswaja beserta rombongan terlebih dahulu berziarah ke makam pendiri yang berada di belakang komplek masjid. Nah, untuk mengetahui tentang masjid ini lebih jauh, kami telah merangkumnya di video yang berbeda dengan cara klik link di atas. Dan demikianlah perjalanan kami menelusuri makam wali dan ulama besar yang berada di kota Jawa Timur. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.